Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman semua, di sini saya lagi memperbaiki sebuah kulkas 2 pintu merek nasional NRB431B. Oke, di sini baru saya menangani sebuah kulkas 2 pintu, dan di sini kulkasnya kulkas nasional. Jadi di bagian atas di sini tempat sayur ya, kemudian di bagian bawah di sini tempat pembekuan es. Jadi kalau sekarang kan di atas ya untuk buat es batu, tapi karena di sini kulkasnya udah lama, jadi ya mayoritas ada di bagian bawah ya, untuk di bagian freezernya. Untuk di bagian sayur dia ada di bagian atas teman-teman ya. Dan ini baru pertama kali saya menangani sebuah model yang seperti ini teman-teman ya, kulkas nasional. Oke, jadi sekarang untuk kulkas, kerusakan dari kulkas 2 pintu merek nasional ini, dia ada pengeblokan bunga es sehingga kulkasnya atas bawah tidak dingin. Dan ini saya lihat di bagian evaporator itu ada bunga es ya, udah bunga es yang cukup tebal karena di sini udah lama banget, katanya udah 10 hari lebih. Ini dibiarkan seperti ini ya, sehingga kipas juga nggak nyala di sini. Artinya di sini kulkasnya nggak bisa dingin sama sekali ya, atas bawah nggak dingin. Karena yaitu tadi, karena ada pengeblokan bunga es teman-teman ya. Oke, jadi sekarang mari kita akan coba buka terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan coba buka terlebih dahulu ya. Kita akan bongkar terlebih dahulu. Dan di sini saya akan coba memulai membongkarnya, karena di sini saya belum pernah membongkar dari kulkas 2 pintu ini. Dan alhasil di sini setelah saya pelajari, setelah saya bongkar semuanya, ternyata di sini sebenarnya cukup mudah ya untuk membuka di bagian evaporator untuk kulkas 2 pintu merek nasional ini. Itu kita harus buka di bagian atas dulu, kemudian setelah kita buka di bagian atas, kemudian di bagian tengah ini teman-teman ya. Jadi saya mulainya itu cukup kebingungan tadi. Nah ini ya, di bagian tengah kita harus buka, kalau nggak kita buka itu nggak bisa teman-teman ya. Jadi kemarin itu sempat saya kebingungan karena dikirimin videonya teman-teman ya. Oke, di sini kita lanjut. Kita akan coba cek teman-teman ya, kita akan coba cek di bagian sensor defrost. Nah di sini sensor defrost sepertinya udah kusam ya, artinya di sini udah kemasukan air. Oke, di sini udah pernah digantian kayaknya. Dan untuk fuse-nya di sini ya, ini fuse. Dan kemudian untuk heaternya dia ada di bagian bawah. Nah kalian bisa lihat di sini. Untuk heaternya dia masih normal, nggak pecah, kemudian nggak ada tanda-tanda putus ataupun rusak di bagian heater teman-teman ya. Jadi indikasinya hanya di bagian sensor defrost, tapi di sini kita akan coba cek apakah fuse ini mengalami putus atau tidak teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba buka dulu di bagian fuse, sambungan fuse. Di sini kita buka semuanya, kita akan cek mulai dari sensor defrost, fuse, heater, dan juga timer-timernya nanti kita akan coba cek teman-teman ya. Oke, di sini saya akan coba buka dulu. Nah ini kabel-kabelnya teman-teman ya. Oke, di sini kita coba buka. Oke, di sini, nah ini ya, ini fuse sudah pernah diganti teman-teman ya. Sebelumnya udah pernah diganti. Wah, keras ya. Kita akan coba potong aja. Nah untuk di bagian sensor defrost sudah nggak perlu dicek ya, karena udah ada indikasi. Kemudian selanjutnya di sini kita akan coba cek di bagian fuse. Jadi semua kulkas 2 pintu itu pasti seperti ini pengecekannya. Semua merek kulkas ya. Jadi kalian harus cek semuanya. Nah ini jalur ke fuse. Ini fuse jalurnya langsung ke heater teman-teman ya. Kita coba lepas dulu yang menuju ke heater. Nah ini udah kita lepas semua. Kemudian di sini kita akan coba cek ya di bagian fuse apakah nah ini nyambung. Kemudian di sini kita akan coba cek
Oke, di sini nyambung untuk fuse. Dan kemudian kita cek selanjutnya untuk kabel heater. Ini kabel heater ini. Oke, di sini kita akan coba cek. Nah, untuk heater kita cek secara fisik juga, teman-teman ya. Oke, kita ke warna yang kuning. Nah, ini warna kuning ya. Ini menuju ke heater juga. Oke, di sini kalian bisa lihat di sini nilainya masih ada di 3800. Nah, untuk mengetesnya kalian bisa langsung langsung sambung aja ke PLN ke 220 untuk kabel heaternya. Kalian nyalakan, kalian bisa tunggu nanti panas atau enggak, teman-teman ya. Dan di sini kita akan coba mengganti di bagian sensor defrostnya karena sensor defrost sudah mengalami kerusakan, teman-teman ya. Nah, ini sudah saya siapkan di sini untuk sensor defrost yang baru. Nah, ini yang baru. Ini masih grass ya. Jadi untuk pergantian sensor defrost nggak ada kode-kode, semuanya sama, teman-teman ya. Kalian bisa ganti aja langsung. Oke, sekarang kita siapkan dulu untuk sensor defrost. Kita menggunakan solasi bakar ya. Tapi di sini kita akan coba lepas di bagian sekun supaya nggak ada sambungan, teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba lepas di bagian sekun aja. Nah, ini kita nggak perlu, jadi kita sambung aja seperti ini ya. Nah, ini sekun kita lepas semuanya. Jadi semua kulkas yang mengalami pengeblokan bunga es itu wajib kalian cek di bagian kipas, kemudian di bagian sensor defrost, kemudian di bagian fuse, kemudian juga di bagian heater, dan tidak luput juga untuk saluran pembuangan harus kalian cek juga ya. Kemudian yang terakhir di sini kalian harus cek di bagian timernya. Ini nggak boleh kita lewati ya. Semuanya kita harus cek, kita pastikan dulu baru kita ganti. Jangan asal ganti sensor defrost ya. Kita pastikan dulu kerusakannya di mana. Oke, di sini kita akan coba sambung terlebih dahulu untuk di bagian sensor defrost. Kemudian kita lanjut ya. Nah, ini kita menggunakan solasi bakar. Nah, seperti ini supaya air nggak masuk ke sela-sela kabel, teman-teman ya. Oke, setelah semuanya udah selesai baru kita coba rakit kembali, teman-teman ya. Dan ini untuk pengujian, teman-teman ya. Jadi untuk cara ngetes di bagian heater kita sambungkan aja ke PLN 220. Caranya seperti ini. Jadi kan untuk di kabel heater itu kan ada dua kabel ya, dari ujung ke ujung kalian bisa ambil kemudian langsung kalian colokin ke 220, artinya ke PLN langsung. Nah, kalian bisa tunggu sampai 5 menit ya. Kalau misalnya udah panas ya kalian udah nggak perlu lagi kalian cek, teman-teman ya. Oke, di sini karena di sini untuk heaternya normal dan panas, jadi kita akan coba langsung rakit kembali, teman-teman ya. Oke, di sini semuanya sudah saya rakit kembali dan saya rapikan kembali untuk saluran pembuangan dan juga heater semuanya aman ya. Tinggal heater ya, tinggal timernya ya. Timer udah saya cek juga. Kemungkinan langsung nggak saya record, teman-teman ya. Oke, semuanya sudah selesai. Udah saya lakukan pergantian di bagian sensor defrost karena untuk masalah kulkas 2 pintu tidak dingin atas bawah bisa disebabkan karena ada pengeblokan bunga es dan juga ada kerusakan di bagian sensor defrost ya. Dan di sini untuk di bagian bawah itu di bagian freezernya, teman-teman ya, karena pintunya udah rusak ya kita ganjal aja seperti ini ya. Oke, jadi kesulitannya di sini saya membongkarnya, teman-teman ya. Jadi untuk membongkarnya melihat di bagian evaporator nih saya ada kesusahan. Karena sebelumnya sebelumnya belum pernah saya menangani sebuah kulkas nasional yang seperti ini modelnya, teman-teman ya. Jadi kesimpulannya di sini untuk masalah kulkas 2 pintu kalian harus cek semuanya, teman-teman ya. Itu udah saya sampaikan berulang-ulang kali mengenai masalah kulkas 2 pintu, teman-teman ya.
Oke, mungkin itu aja ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang baru berkunjung, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.